Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak, karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem, karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta, karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai lepas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya, karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf, karena itu tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih, lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam, itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga, pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu ikhlas. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata.
Ya saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh, jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu, Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau tidak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah, dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya nanti? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada berarti ridhonya sekarang sudah ada, harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah, ditanya, karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya, ya Allah kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana, tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan, karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Dulu ada seorang raja didatangi ulama, gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan, kalau tidak minum satu gelas air Anda mati.
apakah, terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah, ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju satu lemari yang dipakai hanya satu? Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5? Punya mobil 5 yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu, sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama, sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan, maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja nggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, nggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu tuh bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah, itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini, ya Allah, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau, Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya itu kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya, misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Singkat cerita Abu Yazid itu tuh, ya Allah, engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya, ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita, tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya, engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman, anak ini menjadi hiburan, tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah, gak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang gak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah.
Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran, sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu, ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik, hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya ngapalkan Quran, hafal-hafalnya, tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapanan. Nah, itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul, diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Itu penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel, no. Yang seneng yang ngel-ngel, no. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu, ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh pemenah kowe itu mau nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpahami. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, ya darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai lakot sampai Allah qala alladziina qalu innallaha faqir. Artinya pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Sehingga Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal-hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain, dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu faman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa, itu status kita. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir, ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hore ngajine wis bar, berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter, karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh gak sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh wis adzan. Jadi ini belum makam wa qurratu aini fi sholat, padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru, waduh udah gitu matematika lagi, waduh. Nah kita baca Quran harusnya asik karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal, waduh baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita, karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya, kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah pakai analogi itu, makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya saya baca ini di kitab Ghisun Naf'i, karangan Imam Waliwah As-Sofakusi. Saya baca saja. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya an-nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu, yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantazoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Bak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Bak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantazoru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang
lahir. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita-cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Nah kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh, khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan, anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai lagi, bukan berakhir di kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan, sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin, karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu, sehingga kadang cara berpikir ya tetap mau Yasin senajan to makmu wis kejet-kejet gitu. Nah, itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis, jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazru'atul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini, anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu tidak problem bagi orang-orang baik. Kalau sampai anggap problem berarti ya agak kurang baik. Jadi
Sehingga ya hidup itu ya biasa, mati hidup ya mau, mati ya mau, ya biasa aja. Masalah nikmat juga gitu, orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya, tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi? Ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun in asobatun na'ma syakara fakana khairan lah wa in asobathu dharra sobaro fakana khairan lah. Orang mukmin itu selalu baik, kalau dapat nikmat syukur ya baik, dapat ujian sabar juga baik, kenaannya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang kalau pas harmonis ya baik, namanya harmonis ya baik, pas tukaran juga baik, ibadahnya tinggal sabar. Bodoh juga gitu. Saya pernah ada civitas akademika dari UGM, cerita saya biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor, ya cocokkan lah, kalau dalam pandangan kiai gimana Gus? Ya anak-anak yang nggak pinter tuh ya bagus, barokahnya nggak pinter masuk desa-desa tertinggal, akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman terus dapat beasiswa, malah kadang-kadang nggak mau pulang. Barokahnya nggak pinter mau di desa-desa terbelakang, akhirnya merata pembangunan di Indonesia. Di dunia kiai juga gitu, kadang yang alim paling jadi ketua MUI atau apalah. Barokahnya nggak alim dia di desa tertinggal, kelasnya pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan sebenarnya. Barokahnya bodoh itu mau di desa terbelakang, kalau nggak bodoh nggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Wah ini berarti bikin itu Gus, berarti orang bodoh ya hebat. Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak lah, tidak usah ditambah. Tapi ini cerita, terus sampean Allah itu sudah punya rencana. Dan makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu, orang-orang baik, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua yang kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Mbah Mun pernah cerita, Harun Ar-Rasyid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak, Baghdad. Buangnya di mana? Di Fakfak, di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun Ar-Rasyid. Ketika di sana melihat orang Irian tuh pakai koteka itu bilang Uryan, terus jadi Irian itu. Uryan itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Uryan itu telanjang, jadi Irian ya. Itu ya barokahnya buangan politik ya, tapi bukan tahanan kriminal, tahanan politik dibuang di sana, kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Artinya sudahlah, Allah itu nggak usah diajarin gitu. Makanya Allah pernah ngendikan kul atu alimuna wa bidinikum. Aku itu pangeran, ora usah warai carane beragama. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam tuh gini ya Allah. Pangeran mbok warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide di bab itu. Karena harus yakin agama ini milik Allah, pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruin gitu. Tapi kalau kita kan nggak ingin punya konsep organisasi apa, forum apa, untuk mengembangkan apa, ya itu bagus lah, namanya ikhtiar itu. Tapi kalau di dunia ulama itu malah enggak, karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkan. Ya coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran, di Eropa juga sama, apalagi di Prancis ya, itu kan imigran Aljazair rata-rata itu. Makanya Mas Haidar ini dari Aljazair. Ya sudahlah, kita ikhtiar, istiqomah itu nomor satu, benahi ilmu Anda, cara berpikir Anda. Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur, kalau tukaran istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah, barokahnya itu ndak utang, ndak ngel-ngel, sudah digenteng saja hidup itu.